Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas akuntansi C. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, langsung saja laporan laba rugi. Pertama kita buat bagian kopnya. Jayabaya Percetakan yang laporan laba rugi. Berakhir tanggal 31 Januari 2011. Pada laporan laba rugi itu ada dua akun. Yang pertama akun pendapatan. Ini pendapatan ada dua. Yang pertama pendapatan jasa percetakan dan pendapatan jasa lain. Kita ketik pendapatan jasa percetakan. Yang kedua pendapatan jasa lain. Bawahnya total pendapatan. Selanjutnya ada akun beban-beban. Beban operasional. Langsung kita copy dari daftar rekening, dari beban iklan sampai beban sewa. Oke. Oke, sekarang kita mau masukkan nilai-nilainya dengan cara menekan sama dengan, kemudian kita melihat nilai yang ada di neraca lajur. Yang pertama itu ada penghasilan jasa percetakan. Cukup diklik setelah mengetik sama dengan tadi, kemudian enter. Maka akan muncul angka dari jasa percetakan. Yang kedua itu pendapatan jasa lain, sama. Klik sama dengan, kita klik lalu enter. Setelah itu kita jumlahkan
kita jumlahkan, yaitu menekan sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas, lalu tekan enter. Ini adalah total pendapatannya. Terus kita masukkan nilai dari beban-beban operasional. Caranya sama, menekan sama dengan, kemudian kita buka neraca lajur dan melihat nilai dari beban-beban operasional. Yang pertama ini ada beban iklan, kita klik, lalu enter. Beban gaji senilai 3 juta. Beban penyusutan, kita klik sama dengan dulu. Beban penyusutan pada beban pemeliharaan kendaraan itu senilai peralatan senilai 2 juta. Beban penyusutan peralatan 2 juta. Beban listrik senilai 300. Beban telepon, beban iuran sampah 320, enter. Beban perlengkapan nilai 10 juta. Dan terakhir beban sewa senilai 1 juta. Oke, sekarang kita jumlahkan. Sini kita klik total. Total beban. Klik sama dengan, untuk menjumlahkan, kita klik sama dengan sum. Sama dengan sum, buka kurung, blok dari atas, enter. Jadi ini adalah total beban-beban. Nah, untuk mendapatkan nilai dari laba, kita cukup mengurangkan pendapatan dikurangi beban-beban operasional, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik bagian pendapatan, dikurangi bagian beban, lalu kita enter. Nah, ini adalah laba bersih dari transaksi ini. Jadi setelah laporan laba rugi, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, yang pertama kita buat dulu kopinya. Biaya percetakan. Saling dari sini saja.
Laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal itu kita klik modal 1 Januari 2011. Ini adalah modal awal. Selanjutnya laba dan baik. Dan modal 31 Januari 2011. Untuk nilai modal awal, yaitu ada di laporan neraca, yaitu senilai 80 juta. Jadi kita masukkan dengan rumus tadi sama dengan kita buka neraca lajur pada bagian modal, lalu enter 80 juta. Selanjutnya labanya kita buka pada laporan laba rugi, dan ini merupakan laba dari hasil pengurangan tadi. Jadi kita masukkan ke laporan laba perubahan modal dengan format yang sama. Klik dan enter. Nah, karena dari awal transaksi proyeknya tidak ada, jadi kita kosongkan. Kita ganti dulu. Jadi laba tadi sama dengan kita buka laporan laba rugi, kita klik lalu enter, dan pada proyek itu kita kosongkan. Setelah itu kita jumlah, ini kita kurangkan terlebih dahulu. Jadi sama dengan kita kurangkan bentar. Dan untuk mendapatkan modal akhir yaitu 31 Januari, kita menjumlahkan modal awal ditambah dengan laba setelah pengurangan proyek tadi. Jadi kita klik sama dengan buka kurung 80 juta ditambahkan dengan 2.100.000. Bentar. Jadi untuk modal akhir yaitu 31 Januari sebesar 100 juta 101.100.000. Jadi ini laba akhirnya. Nah, setelah kita membuat laporan perubahan modal, selanjutnya itu kita masuk ke laporan neraca. Sama seperti tadi, kita buat dulu kopnya Jayabaya percetakan. Neraca per 31 Januari 2011.
Untuk di laporan neraca ada dua, yaitu bagian aset dan juga bagian kewajiban dan modal. Pada bagian aset, mari terlebih dahulu. Oke. Yang pertama itu bagian aktiva atau aset. Aktiva di sini terbagi menjadi dua, yaitu lancar terdiri dari kita buka. Ini merupakan kas piutang usaha sewa dibayar di muka, persediaan bahan, percetakan, perlengkapan, dan sampai perlengkapan itu merupakan aktiva lancar. Kita masukkan di bagian neraca. Neraca yang pertama itu kas, lalu piutang usaha, sewa dibayar di muka, persediaan bahan percetakan dan perlengkapan. Di bawahnya kita tulis jumlah atau total, jumlah aktiva lancar. Selanjutnya yaitu aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap yang termasuk ke dalam aktiva tetap itu ada peralatan dan akumulasi peralatan. Kita ketik peralatan dan di bawahnya kita tulis ketik jumlah. Oke, ini merupakan aktiva. Kita klik di sini total keseluruhan aktiva. Oke, setelah aktiva kita masuk ke bagian pasiva, yaitu kewajiban dan modal.
Di bagian pasifa yang pertama itu ada kewajiban. Untuk transaksi ini, kewajiban di sini cuma ada kewajiban lancar, yaitu atau kewajiban jangka pendek, yaitu utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Kita masukkan di sini kewajiban kita masukkan yaitu hutang usaha dan pendapatan diterima di muka. Bawahnya kita klik jumlah kewajiban. Selanjutnya yaitu modal. Modalnya tadi yaitu modal akhir, yaitu modal 21 Januari. Dan di bawahnya kita tulis total Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama aktiva lancar pada bagian kas. Caranya sama, cukup dengan tekan sama dengan kita masukkan neraca lajur di bagian neraca. Kas di sini 58 juta. Kita klik lalu enter. Utang usaha senilai 1 juta. Lalu persediaan senilai sewa dibayar di muka senilai 9 juta. Lalu persediaan senilai 7 juta dan perlengkapan senilai 8.500.000. Kita jumlahkan dengan menekan sama dengan buka kurung, kita blok dari atas lalu tekan enter. Jadi ini adalah jumlah aktiva lancarnya. Selanjutnya kita masukkan nilai dari aktiva tetapnya, yaitu peralatan dengan menekan sama dengan, kita buka pada neraca lajur, peralatan itu ada 20 juta, kita enter dan akumulasi senilai 2 juta. Oke. Untuk jumlah aktiva tetap, bagian peralatan ini kita kurangi dengan akumulasi peralatannya. Jadi di sini kita klik sama 20 juta dikurang dengan 2 juta. Jadi total aktiva tetapnya itu 18 juta. Nah, untuk menentukan total aktiva keseluruhan, kita jumlahkan aktiva lancar dan aktiva tetapnya dengan menekan sama dengan sum buka kurung 83.600.000 kita jumlahkan. Jadi total aktivanya itu senilai
101.600.000. Untuk bagian pasifa di kewajiban jangka pendek yaitu utang usaha. Kita masukkan nilainya, ini akan sama dengan kita membuka neraca lajur. Bagian utang usaha itu senilai 5 juta. Yang kedua, pendapatan diterima di muka itu senilai, di sini nilainya kosong, jadi kita isi saja 0. Oke. Untuk jumlah kewajibannya sama dengan tadi kita jumlahkan utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Akan sama dengan sum buka kurung kita blok. Jadi total kewajiban jangka pendeknya itu 500.000. Sedangkan modalnya yaitu sama dengan kita buka laporan perubahan modal yaitu modal akhir. Kita klik lalu enter. Nah, untuk menentukan total pasifa kita jumlahkan sama dengan sum kurung 500.000 ditambah dengan jumlah modalnya. Jadi kita lihat total aktiva dan total pasifanya itu sama atau seimbang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.